Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kalian suka dengan channel YouTube saya dan konten-konten yang telah saya bagikan. Dan teruntuk kalian yang belum subscribe, silahkan luangkan waktunya sebentar untuk menekan tombol subscribe. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan menjelaskan misteri-misteri dunia yang belum terpecahkan. Pernah gak sih kalian dengar gitu bahwa di dunia ini ada kehidupan di luar dunia atau alien semacam lainnya gitu? Di sini saya akan membagikan beberapa misteri-misteri dunia yang belum terpecahkan sampai saat ini juga. Yang pertama, identitas Jack the Ripper. Ya, pada akhir abad ke-19, seorang pembunuh berantai yang dikenal dengan nama Jack the Ripper menghantui wilayah Whitechapel di London. Identitas sebenarnya masih belum diketahui dan banyak teori dan spekulasi yang ada. Tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang jelas mengenai siapa Jack the Ripper yang sebenarnya. Jack the Ripper dikenal karena kejamnya dalam membunuh korban-korban wanitanya. Ia biasanya memutilasi korban dengan luka-luka yang mengerikan, termasuk sayatan tenggorokan dan mutilasi organ tubuh. Pembunuhan-pembunuhan ini menyebabkan ketakutan dan kepanikan yang besar di London pada saat itu. Salah satu alasan mengapa Jack the Ripper masih belum terpecahkan adalah kurangnya bukti yang cukup dan fakta-fakta yang jelas. Meskipun banyak surat yang dikirim ke polisi yang diduga berasal dari Jack Ripper, keaslian surat-surat tersebut masih dipertanyakan. Jadi si polisinya tuh belum percaya bahwa si Jack ini yang telah membunuh orang-orang. Namun ada beberapa tersangka yang telah diidentifikasi selama bertahun-tahun, termasuk pelukis Inggris Walter Sykert, pengusaha kaya Montague John Droid, dan penjaga malam Polandia Aaron Kosminski. Namun tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan dengan pasti identitas Jack the Ripper. Dan semua teori tersebut masih diperdebatkan hingga hari ini. Nah, dan kasus Jack the Ripper tetap menarik perhatian dan menjadi subjek spekulasi dan penelitian hingga saat ini. Banyak buku, film, dan dokumenter yang telah dibuat untuk mencoba mengungkap siapa identitas sebenarnya Jack the Ripper. Kalian ada yang tahu? Komen di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di pembahasan yang kedua kita ada pembahasan tentang Taman Nazca. Taman Nazca yang berada di Peru terkenal karena garis-garis raksasa dan gambar-gambar yang terlihat hanya dari ketinggian udara. Cara pembuatan dan tujuannya sebenarnya masih menjadi misteri. Bagaimana peradaban Nazca kuno dapat membuat gambar-gambar tersebut dengan presisi dan akurasi yang luar biasa tetap belum terpecahkan. Karena pada saat itu belum ada teknologi-teknologi canggih seperti zaman sekarang. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Taman Nazca, juga dikenal sebagai Garis Nazca, adalah kompleks geoglyph yang terletak di Gurun Nazca, Peru. Geoglyph ini terdiri dari garis-garis yang membentuk gambar-gambar raksasa seperti hewan, manusia, dan bentuk geometris yang hanya terlihat secara jelas dari ketinggian udara. Misteri terbesar seputar Taman Nazca adalah bagaimana dan mengapa geoglyph ini dibuat oleh peradaban Nazca kuno antara tahun 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Salah satu misteri terbesar adalah teknik pembuatan geoglyph yang sangat presisi. Beberapa garis memiliki kurang lebih dari 30 cm, tetapi bisa membentang hingga beberapa kilometer dengan presisi geometri yang luar biasa. Peradaban Nazca tidak memiliki teknologi modern seperti pesawat atau alat pengukur yang akurat.
yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mereka mampu membuat gambar-gambar yang sangat terperinci dan proposisi yang benar. Jadi gitu, bagaimana bisa orang-orang pada zaman naskah kuno membentuk gambar-gambar yang begitu besar, sedangkan pada saat itu belum ada pesawat-pesawat yang ya bisa mampu membuat dari atas seperti drone misalnya. Selain itu, tujuan sebenarnya dari Taman Naskah masih menjadi misteri. Ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan alasan di balik pembuatannya. Beberapa teori menyatakan bahwa geoglyph ini digunakan untuk tujuan agrikultural sebagai bagian dari ritual keagamaan atau pengamatan astronomi, sebagai peta navigasi, atau sebagai tanda-tanda kepada para dewa pada zaman itu. Namun, ada konsensus ilmiah yang mengungkapkan tujuan sebenarnya dari Taman Naskah. Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah bagaimana peradaban Naskah mampu mengkoordinasikan pembangunan geoglyph yang luas tanpa penggunaan alat modern seperti pada saat ini. Mungkin kalau pada saat ini bisa ya, tapi pada zaman itu tidak tahu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah keberadaan kehidupan di luar bumi. Apakah pernah kalian berpikir bahwa di luar planet selain bumi ada kehidupan seperti kita di dunia ini? Apakah ada kehidupan di luar bumi masih menjadi misteri besar. Sementara ada bukti yang menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di planet lain, seperti di bawah permukaan Mars atau di bulan Eropa. Belum ada bukti definitif yang menunjukkan adanya kehidupan di luar planet kita. Misteri kehidupan di luar bumi. Apakah pernah kalian berpikir bahwa di planet-planet lain ada alien atau makhluk-makhluk lainnya? Telah menjadi subjek perdebatan dan spekulasi yang luas dalam komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Sementara kita belum memiliki bukti konkret tentang kehidupan di luar bumi. Ada beberapa faktor yang memunculkan pertanyaan dan kemungkinan adanya kehidupan di luar planet kita. Mungkin saja ya, di bulan katanya seperti di film-film bahwa adanya alien itu nyata. Salah satu faktor utama yang memicu spekulasi adalah jumlah besar planet yang ada di alam semesta ini. Hanya di galaksi Bima Sakti kita saja diperkirakan ada miliaran planet. Terlebih lagi dengan penemuan planet ekstrasolar, planet di luar tata surya. Kita telah menemukan banyak planet yang berada di zona Lake Huni, di mana kondisi permukaan planet memungkinkan keberadaan air cair, yang merupakan salah satu komponen penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Contohnya seperti di bumi kita ini, bahwa sumber kehidupan itu adalah air. Seperti kata-kata di mana ada air, di situ ada kehidupan. Selain itu, penemuan mikroorganisme yang bertahan dalam kondisi ekstrim di bumi, seperti di lingkungan dengan suhu yang ekstrim, radiasi tinggi, atau keasaman yang ekstrim, telah menunjukkan bahwa kehidupan bisa ada di habitat yang ekstrim di luar bumi. Hal ini memberikan dorongan bagi kemungkinan adanya untuk kehidupan yang dapat beradaptasi dengan kondisi yang sulit di planet lain. Jadi bisa kita simpulkan dengan contohnya seperti di bumi kita ini, dengan adanya suhu ekstrim, radiasi yang tinggi, itu di planet lain juga memungkinkan adanya kehidupan. Karena di planet bumi saja, di keberadaan suhu yang sangat ekstrim itu saja bisa manusia bisa bertahan hidup, itu maksudnya.